Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju minallahi rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wahsyurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa hina bi ta'atika mashghulina wa idha tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wala makhdulin واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
yang kita hormati, yang kita muliakan, para tokoh agama, para orang tua, para hadirin, para hadirat yang hadir semuanya malam ini. Semua mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, di dalam niat untuk kebaikan, rezeki dan niat untuk kebaikan selalu dimudahkan. Yang apa-apa yang diniatkan untuk kebaikan selalu dimudahkan dalam rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terus kita menyambung kajian kita malam ini, menyambung masih di dalam bab tentang taubat, yaitu bertobat ya, dengan cara memperbaiki diri dan bermutabaah kepada Nabi atau mengikut dengan Nabi Muhammad SAW. Bulan lalu kita terakhir yaitu tentang apabila seseorang kada bisa merasakan apa yang ia ucapkan dalam ibadah, apa yang diucap pada bisanya merasakan. Penyatuan namanya, antara jiwa dengan raga, hati dengan luar, zahir dengan batin. Apabila kita kada bisa merasakan apa yang kita ucap di dalam setiap ibadah, umpama Allahu Akbar, hati merasakan kada, Tuhan itu bujur maha besar. Jika tidak bisa merasakan apa yang diucap, maka jernya bulan lalu dikatakan di situ menandakan ada pada diri kita itu yang namanya maradhan batinan, ada namanya menyimpan penyakit batin, yaitu min kibrin au ujubin, daripada sombong dan ujub dan penyakit batin lainnya. Ini yang perlu kita bertobat. Jahir kawa mungkin ampih dari perbuatan yang kurang baik, tapi untuk merubah kebiasaan batin dari yang kurang baik itu lebih sulit daripada untuk merubah kebiasaan yang zahir. Karena di sini disebutkan bila kada kawa merasakan apa nang diucap di hati ini, di sini disebutkan maka adanya penyakit batin dari sebab sombong. Sombong nih termasuk dosa besar, Bang. Kenapa jadi dikatakan dosa besar? Karena salah satu maksiatnya iblis, Bang. Kan iblis itu kan kada diampuni Tuhan dosanya karena sombong. Nabi Adam diampuni dosanya ketika Nabi Adam mengakui kesalahan sidin. Waktu tentang sejarah Holdi diturunkan ke bumi, Nabi Adam mengakui di dalam doanya. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh ulun ini telah zalim terhadap diri ulun saurang. Zalim ini ada dua, ada zalim kepada diri orang lain, ada zalim kepada diri sendiri. Kita nang berbuat salah bersengaja, berarti kita yang zalim kepada diri kita seorang. Nabi Adam ketika mengatakan Rabbana zalamna anfusana, jar Nabi Adam, betapa zalimnya ulun nih terhadap diri ulun. Ya bahasa kita, wa illam taghfir lana, amun pian kada mampuni ulun ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya ulun jadi orang nang rugi. Doa itu diulang-ulang oleh Nabi Adam hingga diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Iblis tetap bertahan di kesombongan, besar dosanya. Au ujubin, atau bangga diri, au ghairi dzalik, atau selain daripada yang demikian itu. Sombong nih macam-macam yang sebabnya lah. Salah satu sebabnya sombong ialah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Itu bisa menjadi penyebab orang sombong. Ziyadatul mal. Pernahlah bertamuan lawan orang yang sombong. Ulun pernah bertamuan lawan orang
yang saking sombongnya nukar sayur, menunjuk sayur tuh lawan betis, saking sombongnya berdiri, tukang bejual sayur di bawah, jongkoknya berdiri di atas. Betis main naon contoh akan jelas tuh berapa jarak sawi, tuh berapa kangkong, tuh pisang tuh 2, betis aja namain saking sombongnya. Perilaku yang tadi kada bagus dilihat. Jadi melihat majulun mantapnya orang nih. Ada aja sih kelebihan juga orang kan. Kelebihan yang kurang baik. Nukar sayur pakai batis. Lain tangan kada kau menunjuk, kada apa pakai batis. Tangan kawan itu berapa, ini berapa, ini tangan kada ada apa-apa, batisnya main. Berapa mal. Kayak apa rasanya nama lihat aja kada nyaman. Sebab ada marat penyakit batin timbul di kejahiran, di mana timbulnya ia merasa berharta tadi. Saking merasa berharta tadi, ketinggian sombongnya sampai nukar sayur aja main tunjuk lawan batis. Yang kedua, sebab daripada orang sombong ialah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Orang tuh bila menuntut ilmu agama telah ilmu apakah? Kada berpilih bila makin bertambah ilmu tuh awal menjalani itu bisa sombong tuh, karena merasa bisa bang, merasa harap. Makanya jar Syekh Abdul Qadir Jailani, tahapan awal orang nambah ilmu ketika awal mengamalkan inya merasa di atas. Bila bertamu kawan bisa bakal kanjangan tuh masalah ilmu. Ketika ia sudah meresapi ilmu tadi jalan sekian waktu meresapi, lalu inya menjadi banyak diam. Ke tahapan ketiga, panjang pang masanya sampai ketiga lah, sampai inya tuh menyatakan la haula wala quwata illa billahil azim. Napa nang disumbungkan ampun Tuhan sabarataan supan kita. Harta dititipakan Tuhan, ilmu ampun Tuhan nang dititipakan Tuhan. Rambut sabilah rambut aja kada kawan numbuhakan, dititipakan Tuhan ke diri. Apalagi harta, apalagi nang lain-lain. Kenapa kita amun kita merasa orang beisi Tuhan Allah Ta'ala supan kita mengakui ampun Tuhan, kada patut sebujurnya harusnya bersifat sombong tadi, kada patutlah mengakui. Nah, jadi sebab sombong pertama bertambah harta, kedua bertambah ilmu, ketiga ziyadatul bertambahnya ziyadatul jah, bertambahnya kedudukan. Orang naik pangkat, naik derajat bisa menjadikan sebab kesombongan. Lagi kada berduit bagus, pas berduit jalan gin lain, ya kok. Lagi kada tapi berduit bagus pemandiran, pas sudah berduit nada bicara gin belain, tanyaring dikit. Artinya hanya sebab kenaikan daripada harta atau ilmu itu saja kan menyebabkan seorang ke neraka, rugi benar kita. Udah itu ampun Tuhan diaku-akui pulang. Nah, jadi kita bertobat daripada segala penyakit batin, penyakit zahir, penyakit batin. Mudah-mudahan Allah karuniakan dan Allah Ta'ala bantu kita bertahan. Amin ya rabbal alamin. Wa ma'lumun anna Salmana min ahli Paris walakin bil mutaba'ati qala anhu sallallahu alaihi wasallam ta'liman. Seperti mana diketahui Salman al-Farisi adalah orang Paris, bukan orang Arab. Akan tetapi dengan sebab mutabaahnya, artinya mutaba'ah memperbaiki dirinya zahir dan batinnya dengan bertobat nang kada bagus. Kayak apa memutaba'ah dengan Nabi dengan yang baik? Dengan mutaba'ahnya Nabi berkata tentang Salman al-Farisi ta'liman sebagai pelajaran, fakama annal mutaba'ata tusbitul ittisal wa kadzalika adamuha yusbitul infisal. Dengan mutaba'ah itu adalah artinya Salman al-Farisi itu dengan orang luar
Arab, orang Paris, tapi dengan sebab hatinya tadi itu bagus mutabaah lawan Nabi, maka di situ menetapkan ketersambungannya menjadi ahlil bait. Begitu juga ketiadaan mutabaah yusbitul infisal, menetapkan ketiadaan tersambungannya. Sama kuitan alim, anak ada alim, kada mau empati kuitan, abahku aja. Tapi kelakuan seorang kada kayak kuitan. Hanya nasab jasad aja, tapi kada mutabaah secara perbuatan. Wa qad jama'allahul khaira kullahu, sungguh Allah Ta'ala mengumpulkan semua kebaikan fi baitin, pada satu rumah, wa ja'ala mafatihahu, dan menjadikan kuncinya pada rumah kebaikan itu ialah mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermutabaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajarnya di sini fatabi'hu, artinya kita di sini nasihatnya. Artinya bila belum daripada tagawi ini, usahakanlah kita bertobat dengan merubah dengan cara mutabaah menggawi dengan hal ini. Fatabi'hu, ujar pengarang kitab, ikutilah Nabi itu pertama bil qanaati bima razaqakallah. Ikutilah Nabi itu pertama dengan rela menerima dengan apa yang dibagi rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu pertama. Orang kaderila dengan apa yang dibagi Tuhan itu penyakit batin, bang. Iya, dalam beberapa hari tadi ada bepandiran ranjak bakumpulan kakawanan. Hidup nih jerun katakan dengan berkaitan keterangan ini, orang sugih banyak duit bersimpanan tetap kada bahagia. Orang kada berduit kada bahagia juga. Lalu di mana bahagia itu? Pertama, kunci letaknya ialah satu, pertama bahagia itu napa? Bil qanaati, rela menerima apa yang dibagi oleh Tuhan. Contoh, ulun katakan orang sugih umpama duit banyak tapi hati tetap kada bahagia. Contoh, duit di rekening banyak tabungan, mobil besi, rumah ganal, tapi bila tak kumpul lawan bini lawan anak menggerumo bini, rasa kurang aja. Oleh teh anak or masalah aja. Lebih makan hajar. Makan apa na ada diucapkan kada nyaman, apalagi sampai mahina makanan, menggerumo rancak di rumah. Padahal napa yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepadanya tadi liwar labih sudah, tapi hatinya kada kawa menerima, kada kawa rela menerima. Kenapa? Karena merasa kurang. Walaupun tabungan banyak, sugih, bahagialah, kada bahagia, kurang terus. Kada tapi penduitan pulang kada bahagia juga ya, kalau berpikiran juga. Jadi intinya kada penduitan atau cukup aja duit lah, atau kada kadusakin kada penduitan, cukup aja duit atau cukup aja duit lawan dilabihakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu letaknya pertama, bahagia itu adalah bil qanaah, rila menerima. Bila cukup aja diberi Tuhan, mun sanang aja rila menerima. Contoh, laki bini makan hintalo, tapi bermasalah kada kurihingan, yang anah makan hintalo mengipit yang jenang laki, hehe jenang bini. Sudah hintalo makan bini menggerumo, or hintalo hata harus jar, kada bahagia pulang. Tapi ketika menerima walaupun hintalo kada menggerumo, lalu terasa bahagia. Ya lah. Artinya di mana kita kawa menerima napa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini jinya fatabi'hu bil qanaati, pertama umpati Nabi itu dengan rela menerima dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala.
Orang biasanya kawa mesra menerima apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala itu karena inya rancak menyaksikan di dalam segala apa yang dihadapinya, mau dari pakaian, mau dari makanan apapun, inya musyahadahnya kada pernah lapas bahwa itu semuanya bagianku dari Allah Ta'ala, lalu timbul syukur. Semasa kada mau menyaksikan bagian itu datang dari Allah Ta'ala, orang itu kada mau timbul syukur. Orang gerumu aja terus kena. Teruslah tetap jadi orang nyaman sugih juga kada bujur kada mun kada rela menerima apa yang dibagi oleh Tuhan tetap merasa kurang, kada bahagia juga. Amun sugih rela menerima bahagianya, atau umpama duit cukup-cukup aja rela menerima bahagia juga nya. Jadi intinya rela menerima kadar yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Pertama bil qanaah, dengan rela menerima. Kedua wazuhdi, ikutilah Nabi itu dengan zuhud. Anggap umumnya aja dulu makna zuhud. Dunia diandak di luar hati, dunia kada di hati, kayak itu aja gin. Bila dunia ke hati kena jadi pikiran kada kalau guring. Si anu tahu tanglon aku ada bayar pici kepala. Tuh minek kena kepala. Artinya nya bayar kadernya, punya kader bayar ya belum kadernya. Atau napa nang hilang sakit hati bener kayaknya bila sudah dunia di hati, lalu jadi pikiran. Lalu jar para ulama sufi menyebutkan yang menyakiti diri kita adalah tiada lain ialah diri kita sendiri. Pikiran seorang nama olah sakit, jika seorang kita kawa menerima rela tadi kada sakit ja pikiran kita nama olah sakit. Watakallul, dan mengambil takallul ini bahasa kita mengambil seperlunya. Kita diberi banyak rezeki oleh Tuhan, ambil seperlunya, sisanya kemana? Hendak ditabung untuk keperluan anak silahkan, hendak ditabung untuk keperluan hendak usaha silahkan. Lebih banyak lagi seumpama dilebihkan, kita mengambil secukupnya, yang lainnya untuk kebaikan dan kepentingan orang banyak. Umrah umpama 3-4 kali umrah atau sampai 10 kali, baik sekali atau 2 kali, sisanya baik dulu kalahin, itu lebih baik. Watarki malayani, dan ikutilah Nabi itu dengan meninggalkan sesuatu nang kadada manfaatnya, min kaulin wa fi'lin, dari jenis perkataan dan perbuatan. Tangali dikit, membiasakan bertobat, merubah daripada pembicaraan yang kada baik. Makanya di dalam kitab orang naman dalam itu disebutakan, didik lisanmu jadinya agar tidak berkata-kata menyakiti orang lain. Kayak itu loh katanya nasihat dalam sufi itu, didik jinya lisanmu agar jangan berkata-kata menyakiti orang lain. Didik tanganmu jadinya agar senantiasa ia terbiasa berbuat baik. Didik kakimu jadinya agar senantiasa ia tiada melangkah kecuali kepada yang baik. Didik hatimu ya dalam kitab disebutkan agar senantiasa bisa berprasangka baik dengan Allah Ta'ala dan menerima apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita mendidik, siapa yang mendidik? Orang menagur sarik bener ditagur sarik. Mungkin kita kada pertama tahu ilmunya, kedua kitanya yang mendidik diri kita seorang. Faman futiha lahu babul mutaba'ati fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu mutaba'ah, fadzalika dalilun, maka yang demikian itu adalah satu petunjuk ala mahabbatillahi lahu, atas cintanya Allah Ta'ala kepada dirinya. Mamun Tuhan cinta lawan kita. Jadi yang mentanda satu tuh Tuhan tuh tanda cinta dulu lah, belum cinta. Tanda-tanda dulu kita tuh bakal Tuhan dicintai Tuhan kita tuh ialah dibukakannya pintu hati ini, senang mengikut
mutabaah lawan Nabi. Napa nan didengar dari kalakuan dan perkataan Nabi itu kita tuh katuju. Mendengar ilmunya katuju, mendengar kalakuannya katuju, mendengar tata caranya katuju sanang. Kedua, niat hendak melakukan. Ketika dibukakan hati pas melakukan dengan mutabaah tadi, yang demikian itu dah awal tanda bahwa tanda Allah Ta'ala tuh mencintai terhadap dirinya. Kayak Nabi juga waktu di Taif ya lah, waktu ditawakilon batu, ya Nabi, ilam yakun bika kadabun fala ubali. Kan doanya panjang tuh doa Nabi. Allahumma ashku ilaika dha'afa quwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, ulun memohon kepadamu, ulun mengadu kepadamu betapa lemahnya diri ulun. Itu menyatakan Nabi itu kada sombong, kada merasa napa-napa. Wa qillati hilati, dan tidak berdayanya ulun ya Allah, sambil nangis Nabi. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya ulun di hadapan manusia, ditawaki orang lawan batu tuh kada bawaan di kepala. Sampai jalanan tuh berduri. Sampai terakhir doa ujar Nabi, ilam yakun bika ghadabun fala ubali. Amun sama sapian rida aja ya Allah, Tuhan pian sanang aja lawan ulun kayak ini, ulun sandang aja ulun rida. Itu Nabi karena sidin apa? Tahu bang pada cinta Allah Ta'ala tadi. Biar makhluk on seorang kayak apakah? Tuh Nabi sebagai contoh tadi. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah. Allah berfirman, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan olehmu kepada umat maksudnya, in kuntum, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, Tuhan akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Dzunubakum, akan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Bila kita tuh rancak menyaksikan terus apa nang dimakan, apa nang dipakai, apa nang dinikmati di dunia itu, bagian itu semua bagian dari Allah Ta'ala. Karena di situ akan menimbulkan satu sifat namanya syukur. Ketika timbul musyahadah itu terus, ketika timbul syukur, karena timbul rindu. Dimana rindu lawan nang memberi. Banyak kali lagi tingkatannya. Kegenangan lawan nang memberi. Seandainya nih, seandainya hari-hari ada nama atari duit ke rumah, orangnya kada kelihatan. Nang diberi ini pasti hanya mencari kalau nang diberi. Sedangkan nang membagi itu pada setiap hari, siang malam, selama masih kita bernapas, masih ada bagian kita dari masih ada bagian diri kita yang membagi itu adalah Allah Ta'ala. Ketiadaannya syukur hingga terbitnya timbulnya lalai, apalagi jauh kata daripada timbulnya rindu, itu semua disebabkan kelalaiannya daripada penyaksiannya dari apa yang ada pada dirinya itu bagian dari Allah Ta'ala. Coba saksikan terus, timbul syukur, timbul rindu kayak kagenangan, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asal penyaksian itu ada terus. Namanya pulang tuh, namanya hati ini kita nih, amun kita bujur merasakan itu memang Tuhan yang memberi, kita pasti menerima dan rela pulang. Karena yang menciptakan kita bang lah. Jadi jar Nabi, jika kalian mencintai Allah, umpati aku. Bila urusan mendengar cinta-cinta ini kegenangan benar loh. Hati ini kada penggegenang, hati ini rasa mendisap-disap urusan cinta lawan Tuhan. Rasa kegenangan arti ulun mau ucap saumpamana
Allah Ta'ala umpama Tuhan ulun cinta lawan pian, ulun tuh rasa iya ibarat tuh rasa mendisap-disap kayak itu. Asal bujur kau merasakan di hati lawan apa nang diucap bujur-bujur lawan Tuhan kita tadi. Ya panjang lah urusan cinta-cinta, tapi lain cinta-cintaan lah. Idza talabtal khaira kullahu faqul Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Nah di sini ada doa. Apabila engkau meminta kebaikan, segala kebaikan, maka jar pengarang kitab ini bacalah terus doa dengan kalimat Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, anugerahkan kepada ulun mohon kepada pian, anugerahkan, berikan kepada ulun mutabaah kepada Nabi pian di dalam perkataan dan perbuatan. Mun bujur-bujur hana memperbaiki diri. Ini doanya. Waktu sujud dalam sembahyang ditambahi kada Bapak? Sujud terakhir, ya Allah, ulun terkadang berdoa bingung napa nang dipinta lawan Tuhan. Sabuting dia ulun ucap rancak, ya Allah, ulun meminta seperti mana yang dipinta oleh Nabi pian. Habis kada tak salah lagi. Minta rumah 5 tingkat kalau tak salah. Kalau hawa nafsu timbul. Kalau dari terbitan hawa nafsu ini ujungnya kada baik bang. Kalau timbul dari maksudnya hawa nafsu nang kurang baik, itulah. Kalau hawa nafsu nang baik, ya Allah, ulun meminta apa nang dipinta oleh nabimu. Ayo, kenapa lagi? Habis dah handap doanya. Sujud terakhir ke tengah malam, apabila dianjurkan membaca doa ini, ya Allah, apabila hendak memang kebaikan itu segala kebaikan, ulun memohon kepada pian mutabaah li rasulika kepada rasulmu, kepada nabimu dalam perkataan dan perbuatan. Wa man arada dzalika fa alaihi bi adami dzulmi li ibadillahi fi a'radihim wa ansabihim. Falau salimu min dzulmi ba'dihim ba'dan lan talaqu ilallahi walakinnahum mu'awwaquna kal midyan bisababi mayatlubuh. Siapa orang yang menghendaki yang demikian itu, artinya hendak mutabaah lawan Nabi itu dengan perkataan dan perbuatan. Muntung kayak apa berbicara seperti bicara Nabi, hati seperti kayak apa hati Nabi, perbuatan seperti perbuatan Nabi. Kada ada jalan juga lagi lain daripada jalan itu. Siapa yang menginginkan itu mutabaah dengan Nabi dengan akwal dan af'al, maka hendaklah atasnya atau bagi orangnya tadi mentiadakan sifat zalim kepada hamba Allah Ta'ala fi a'radihim. Pertama, tentang harga diri mereka, tentang perampasan harga diri, wa ansabihim, dan nasab-nasab mereka. Falau salimu min zulmi ba'dihim ba'dan, seandainya dan jikalau mereka selamat daripada kezaliman, zalim menzalimi antara mereka dengan mereka, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, niscaya mereka akan mudah berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Walakinnahum, akan tetapi mereka mu'awwaquna, mereka dirintangi, kalmidian, seperti orang yang terhutang, bisa babi mayat lubuh, dengan sebab orang yang meminta menagihnya kepadanya. Artinya kayak ini, orang hendak menuju kepada Tuhan. Kita di sini kita ulangi dulu pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini nyata lah, inna
Di sini nahnu, di sini sesungguhnya kita semuanya. Kita ini maksudnya kami, kita nih nah. Mun kita bahasa kota itu pian. Ini kita semua nih nah. Kita umum nih. Lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan akan kembali kepada, dan akan kepada Allah rajiun, semuanya kembali. Mun orang bujur-bujur akan kembali kepada Allah Ta'ala, jadinya tadi bagi orang nang bujur-bujur hendak kembali kepada Allah dengan mutabah akwal dan af'al, pertama orang itu harus selamat daripada kadada kezaliman terhadap satu bagian kepada bagian yang lainnya. Kenapa? Karena dosa, Bang. Dosa ini menghalangi kita. Makanya di sini disuruh bertobat. Satu, ada yang disadari dari perbuatan dosa, tobat, jangan lagi diulangi. Dalam hari-hari ini mau menyadari diri lah. Tapakurakan, oh aku salah. Makanya kan di dalam hadis tuh bahwa Nabi itu kisahnya beristighfar dalam setiap hari itu 70 kali. Yang sudah kayak itu tuh Nabi itu. Artinya di situ beliau mengajarkan untuk umatnya senantiasa menintrospeksi diri lah. Oh, ini aku salah, ini aku kada bagus. Tapakurakan gawian siang, imbah bepandiran, imbah bebuat, imbah bedagang, imbah bekabun. Tapakurakan apa nang digawi, ada tas salah kah? Kada, biar tas salah diingatkan. Orang nang bujur-bujur hendak baik pasti mentapakurkan terus. Wah, aku ini tak salah pandir, nata sakiti hati orang. Salah itu artinya minta ampun lawan Allah Ta'ala. Namun kada babi minta ampunan, dosa kada tahu di dosa, baik kada tahu di baik. Iya, yang ibarat panci tadi, ibarat rinjing tadi, burit panci jer. Burit rinjing itu hirang terus kada suara basuh-basuh. Ujungnya japok kayak lagi. Digusuk lawan gurinda, pacah benernya lagi katohokan hirang dah. Nah, seandainya hirang sedikit basuh, hirang sedikit basuh, artinya salah sedikit minta ampun lawan Tuhan hari-hari. Artinya kada ada ruginya Bang bagi kita banyak minta ampun lawan Tuhan tuh. Raja, bila kita tuh makin banyak minta ampun, makin banyak beristighfar lawan Tuhan, kada perkara akhiratnya juga kita dimudahkan. Rezeki dunia gin diluasakan, mudah bener. Coba ya, bila kesulitan apa yang dihadapi, minta ampun. Cuma minta ampun, bila minta ampun Mbak Amalia umpama dalam satu kesulitan apa kan yang dihadapi, masalah kah rezeki kan apa kan yang lainnya. Jangan dalam menghadapi tadi disalahkan orang. Karena gerumu aku salah, ya Allah ulun minta ampun, yang ulun ketahui dan yang ulun sengaja dan ulun yang kada sengaja. Minta ampun bujur-bujur lawan Tuhan, minta ampun harus mudah tuh urusannya. Karena itu janji Tuhan. Artinya Tuhan akan membuka orang yang beristighfar tadi akan dimudahkan segalanya. Di sini gambaran aja Bang lagi. Wa alam annaka law kunta mukhassasan indal malik. Wah, ketahuilah olehmu sesungguhnya engkau law kunta mukhassasan, seandainya engkau orang yang terkhusus di sisi raja indal malik, muqarraban minhu, orang yang dekat darinya, wajah amayat lubuka, dan datang orang yang menuntut hutang kepadamu, bidainin, dengan menuntut hutang tadi, dayaka alaika, niscaya engkau terasa sempit. Nyatai terasa sempit. Ini umpama aja Bang, kita hendak berjalan kepada Tuhan tapi dosa masih banyak takait, nang kita kada sawat minta rila, itu menghalangi kita lawan Tuhan. Kita hendak baik tapi takait dosa macam-macam. Makanya kan orang kita di Banjar tuh biasa mau ucap minta rila tuh. Minta rila akulah, minta rila.
Itu tuh sebujurnya supaya kada tazalimiam. Kalau ada tazalimiam sengaja atau kada sengaja. Bini lawan laki kayak itu juga minta rila ulun lah. Kan hendak guring seharian, hendak guring sampai hendak guring hari ini ulun minta rila kalau ada salah siang tadi. Itu semuanya sebenarnya melepaskan supaya mempermudah untuk kita tadi itu jalan menuju Allah Ta'ala. Mau kita dalam rumah tangga itu dosa kepada antar suami istri, atau dosa itu kepada yang lainnya. Sama ibarat hutang, kita hendak para kelawan Tuhan biar ditagih apa namanya Tuhan, apa datang orang menagih hutang hendak para kelawan raja, tapi tidak ada keterkaitan lawan orang, lalu risih hai lagi lawan raja parak, tapi hutang ada lawan orang. Sama hendak para kelawan Tuhan, cuma tak kait lawan dosa-dosa makhluk, lambat bener. Lalu di situ dianjurkan minta rila, berilaan lah. Wah, ini bila ada kalimat tangga itu banyak ditawakan orang. Lagi betul tukar tuh, nah ditambahi minta rila tuh bagus bener. Nah kami tukar seadanya lah, minta rila lah. Samarinda ini tak orang pang. Tapi mun pian ke Banjarmasin, mulai masuk wilayah Kalsel sampai ke ujung Kalsel, kada minta rila, gin tukang warungnya minta rila. Tukang warung jualnya nah minta rila aku lah ajar. Itu memang ajaran-ajaran dari ulama-ulama kita yang terdahulu, memang bukan ulama terdahulu, memang dari Quran ada innamal bai'u antaradin, jual beli itu harus saling meridai. Jadi itulah orang sebabnya orang kita di Banjar tuh banyak minta rila tah. Kalau ada tersalah nang apakah macam-macam walau karena kadran yasiran. Ini ulun baca hanya sekadar contoh gambaran aja lah. Sekalipun hutang itu kadar ukurannya sedikit, pakai pabika idza ji'ta yaumal qiyamati wa mi'atu alfi insanin au aktsaru yatlubunaka biduyunin mukhtalifatin min akhdhi malin wa qadfi irdin wa ghairi dzalik fayakuffu wa ghairi dzalik fayakfi yakunu haluka. Fakaipa kalau nih salah cetak kalau nih. Terus sekalipun hutang itu sedikit, maka bagaimana seandainya kau datang hari kiamat dan 100.000 manusia atau lebih menuntut kepada engkau dengan hutang yang berbeda-beda. Artinya dosa yang pernah kita zalimi dituntut orang. Ya, manusia ini ada rajin pak ibadah, cuma menzalimi orang rajin juga. Pas dosanya menzalimi orang tuh, nah orang mengambil pahalanya, sedang inya berbuat baik tuh tekor terus. Pas sampai ke hari kiamat datang nota, dilihatin nota dikira masuk surga, sekalinya tekor. Kebanyakan menzalimi orang daripada perbuatan baik. Sama ya kayak benota aja tuh karena di hari kiamat ya Allah. Nah, ya malaikat ampunmu. Kenapa ianya ibadah muntong ada muntong ya orang kada bisa menjaga ya orang. Perbuatan pemberangan ya orang. Nah, notamo. Berapa hati orang sakit karena sebab lidah kita, dosa terus tuh menghalangi kita terus kepada Tuhan. Memang ben arti man ajar Sayyidina Ali kan, mun kawa Sayyidina Ali lebih baik kita berdiam daripada orang terasa tersakiti dengan mulut kita. Sebenarnya cuma pulang ma'arit muntong tuh dasar barat barat muntong tuh nang tanyaman tuh memang menurang kada panahanan tuh rencak. Tapi yang menurang bujur-bujur hendak salamat dasar tahan menahani. Tapi yang menurang dasar kada niat tuh asal sambat teh lagi yang penting ringan dada ulu ya Allah. Nya rasa menyasak di dada belah kada tersambat tuh. Kemudiannya nyasak. Memandam. Teruslah, ini sekedar contoh aja. Dari dosa yang berbeda-beda, artinya dari hutang yang berbeda-beda, daripada pernah mengambil harta orang,
Entah kita waktu umpama wah ini sadar ya Allah ulah betubat lawan pian tak ingat kita lagi anu SMP suah nyuntan ayam murang tuh kayak apa kita membulikakan kayak apa caranya sudah keterangannya tak ingat wah aku suah menyuntan pas ke rumah anu nah topinya tuh kok bawa bulik berdiaman suah menyuntan ingat kada tahu apa dosa-dosa kita nantalah lalu itu merintangi kita wakada fi irdin dan pernah merampas harga diri kehormatan orang menjatuhkan orang lah kananya menjatuhkan nang kada perlu kayak itu nah karena sebab dengki atau nang lain-lain gitu nah wa ghairi dzalik dan yang demikian itu fa kaifa yakunu haluka maka bagaimana jadinya keadaanmu jika seandainya kayak itu hari kiamat. Sedikit lagi lah al musabu haqqan orang yang sebenarnya kena musibah itu al musab ya al musabu haqqan orang yang sebenar-benarnya kena musibah atau ulun paling orang yang terkena musibah sebenar-benarnya itu siapa man mahaqat hu adzunubu wa syahawatu hatta ja'alathu kasyinnil bali orang yang sebenar-benarnya kena musibah itu ialah orang yang telah mahakat hudzunubu telah dihancurkan oleh dosa-dosa dan syahwatnya sendiri itu yang sebenarnya kena musibah besar dosa nih orang mengira musibah itu kebakaran musibah juga atau kehilangan musibah juga tapi di sini musibah yang utama dulu yang paling besar siapa ketika kita dihancurkan oleh perbuatan dosa dan syahwat kita berarti kan kita menzalimi diri kita seorang makanya ada manusia berucap ulun kita tasara Tuhan mun Tuhan nak masukkan ulun ke neraka tasara sidin mun sidin nak masukkan ke surga tasara sidin tapi ikhtiar di dunia kada kawa kalau kita sudah berikhtiar sudah mutabaah lawan Nabi hati kita perbaiki perbuatan kita perbaiki perkataan kita baiki rukun Islam mulai syahadat kita sampai selanjutnya sudah kita bujurakan udah kita hanya takdir Tuhan apa nang di mana Tuhan mandak tapi mun pasrah aja kada ada ikhtiar terserah Tuhan aja mun nak melimpar ke neraka mudahan taliwat jaya kala banyak ucapan orang mangaradau kayak itu biasanya tasalajur ke surga ajar maginnya ucapan mahayal sama sekali jauh bener karena kita ada akal pikir orang gila yang kada normal pikirannya kada kena hisap kita orang berpikir diberi akal sehat mana baik mana buruk mana perkataan bagus mana perkataan yang kada bagus mana perbuatan yang baik mana perbuatan yang kurang baik di situ dengan akal lalu kita ada hawa nafsu di situ kita bakal memilih hati kita memilih yang mana kita tuju itu pilihan kita ketika kita menuju menuruti hawa nafsu kita hanya dengan syahwat kita nang kita tulusakan makan aja gawian kada ada tujuan hidup lain pada makan penting perut kanyang guring syahwat aja pokoknya syahwat tadi artinya halal haram pokoknya sikat terus dulu artinya sikat terus tuh artinya bezinah lah kayak itu sambutannya kabibinian lah katuju tanpa ada akad yang sah hal-hal yang demikian lah intinya dihancurkan oleh dengan dosa dan syahwatnya sendiri bukankah hal yang demikian itu yang memasukkan ke dalam neraka atau sebab dirinya seorang lain takdir Tuhan jadi di situ pilihan lalu ulama orang-orang yang mendalam mengatakan di situ surga itu kita nang maulah neraka itu kita nang maulah artinya membangun dalamnya tuh amal kita Tuhan hanya menyediakan lahan kosong namanya surga lahan kosong namanya neraka makanya jadinya surga tuh menangis bila ada manusia tuh berbuat dosa kenapa jadi menangis kosong jadinya wadah aku bila ada berbuat baik tak urihing surga tuh bahasa aja bang ulama membahasakan
Cuma muntak orang surga tuh kayak apa kada tahu Bang, cuma itu ibarat peribahasa aja. Nah, jadi orang yang sebenarnya tertimpa musibah yang sebenarnya itu ialah orang yang dihancurkan oleh dosa-dosanya sendiri, syahwat. Contoh lain, orang mudah tersinggung atau mudah mangger, seakan-akan ketika dihina orang atau mendengar pemandiran yang kada nyaman atau menghadapi tingkah laku orang yang kurang nyaman terhadap dirinya, seakan-akan kayak terzalimi, tersakiti, sedih, rasa musibah besar. Padahal yang menyakiti, yang merasa sakit itu inya seorang. Seandainya kadinya hirawakan, tersakitilah kada, mula sakit dirinya seorang. Karena sebab dosa nang inya pertahankan. Di mana dosa nang inya pertahankan? Dosa batin dari sifat amarah yang mudah tersinggung dan mudah marah. Nah, terus sedikit lagi, sedikit teruslah, sedikit tambah sedikit jadi banyak, ada apa lah. Mbak ini sekali aja Bang lagi. Mbak ini sekali Ramadan dah, puasaan pulang kita besahur ya Allah. Man mahaqathu dzunubu wa syahawatu, orang yang telah dihancurkan oleh dosanya dan syahwatnya sendiri, hatta sehingga ja'alathu kasyinnil bali, sehingga saking banyaknya inya tadi itu dihancurkan oleh dosanya dan syahwatnya tadi, sehingga ja'alathu menjadikan akan dirinya tadi, sebab syahwat dan dosanya tadi, kasyinnil bali, seperti geriba yang usang. Geriba itu apa lah? Napa jelok tuh geriba? Geriba itu bahasa kita apa lah? Kantong banyu. Orang bahari itu bila basango berjalan, botol banyu itu dari kulit batutup kayak film Wiro Sablang. pendikar bahari itu geriba dari banyu kulit. Ada yang dari bambu kulit. Kebanyakan dosa dihancurkan dirinya tadi sebab dosa dan menuruti hawa syahwatnya seorang, sehingga ia tadi seperti geriba yang usang, wadah banyu yang japok ya bahasa kita. Ngali udah dimulusakan nangaran wadah banyu kada dirawat, sama kayak diri kada dijaga. Laksana tanaman lah juga kada dirawat, mati. Makanya dengan ilmu manusia itu menjadi hidup. Tanpa ilmu manusia tadi, dengan tanpa diamalkan ilmu yang tanpa diamalkan, atau kada ada ilmunya sama sekali, hakikatnya manusia itu di dunia ini kada hidup karongkongnya, tapi kelakuannya kayak ada orang hidup. Kayak apa jadi kada kayak orang hidup? Kayak hewan, kada baturan. Dengan sebab ilmu lalu kelakuannya tadi hidup. Makanya al ilmu itu nurun, al ilmu mubtada, nurun menjadi habar. Semuanya keduanya rapa, artinya hukumnya rapa. Keduanya rapa itu artinya di atas. Ilmu itu derajatnya tinggi, nur itu cahaya, makanya derajatnya juga tinggi. Ini sedikit nang ketiga terakhir benaran nih. Ulun baca cepat nah. Hadza huwal manqub al mu'azza, inilah orang yang tertimpa musibah al manqub al mu'azza, yang dilipur lara. Zahabat ma'akiluhu wa syahwatuhu, lenyap apa-apa nanti pamakannya tadi dan syahwatnya, telah memenuhi mala abihal mirhadu, telah memenuhi WC. Apa dah hidup makan aja tujuan, kada ada berpikiran tak kebaikan apa nanti makan jadi tak WC lagi. Udah penuh sapiting, paling ngeo tukang sapiting itu sedutakan buntu. Wa arda biha zaujatahu, dan menjadikan dengan syahwatnya dan dosa-dosa apa nang dimakannya tadi itu rela akan istrinya. Artinya
bukan inya aja nang dijadikan berbuat dosa tadi nang dihancurkan, sampai inya merilakan bininya tak buat dosa dari hasil nang haram, dari perbuatan yang kada baik, dari contoh inya yang kada baik sampai bininya tahu empat yang kada baik, sampai ke anaknya tak buat yang kada baik, menjangkit-jangkit. Sudah pertama dirinya dihancurkan, dengan sebab dirinya bininya pun hancur, mulai dari pamakan yang kada baik umpat, dari kelakuan yang kada baik, dari contoh laki umpat, dari pemandiran laki yang kada bagus tak umpat, sampai ke anak-anak tak umpat semuanya. Terus waya laitaha kanat min halalin, ya jar pangarang kitab, semoga-moga apa nang dimakannya tuh halal, nang takawisi tadi. Fa'awal maqamati at-taubatu, pertama kali kedudukan orang nang hendak memperbaiki diri menuju Allah Ta'ala itu kada lain ialah nang pertama adalah taubat. Wala yuqbalu ma ba'daha, dan tidak diterima apa-apa makam yang setelah taubat itu illa biha, kecuali dengan harus bertobat terlebih dahulu. Mithalul abdi, perumpamaan seorang hamba, idza fa'alal ma'siyata, apabila melakukan satu dosa, kal qidril jadid, seperti kuali yang baru. Jadi orang bertobat tuh, manusia tuh kan terlahir suci lah, bayi lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang terlahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Bayi itu lahir ke dunianya tuh suci, meninggal selamat lahirnya, selamat karena kan udah berdosa lagi. Yang menjadikan inya Yahudi, Nasrani atau Islam itu kedua orang Tuhannya. Jadi kita nih asalnya suci semuanya. Kal qidril jadid, seperti rinjing yang hanyar tukar di pasar tuh, nah bening. Yuqadu tahtaha an-naru, dinyalakan di bawahnya api saatan sesaat, fataswaddu, menjadi hitam. Artinya baulah dosa sedikit laksana dinyalakan api di bawah rinjing, hirang. Fa'in badarta ila ghasliha, jika kita rinjing tadi imbah dimasak tadi karena api sedikit hirang, langsung digosok dengan sabun, kembali hanyar. Ikhtasalta min dzalika sawat, engkau telah menyuci itu yang hitam terkena api tadi. Artinya mun lakas beristighfar, lakas minta ampun, nyaman pulang hati ini, mudah aja terus segalanya. Wa in taraktaha, jika kita akan meninggalkannya, membiarkannya, kada dibesuh-besuh, artinya dosa itu kada dipikirkan, marha, bahkan menjadi hobi, jadi kebiasaan. Wa tabakhta marratan ba'da marrah, dan engkau terus bawa itu kuali memasak terus menerus berkali-kali, sekali setelah sekali, artinya berkali-kali. Sabatas sawat, itu hitam akan menetap, melekat, piha pada itu kuali, hatta taksir, sehingga menjadi pecah. Kata kan hirang-hirang di bawah rinjing itu kalawasan pecah. Kemudian wala yufidu ghasluha syai'an, ada memberi faidah lagi munnya dibasuh. Japok sudah kebanyakan karak dah, digurinda, dikarasi pecah. Rinjing gak kahibakan hirang tuh dia tuh pecah. Artinya kalau sudah kebiasaan yang kurang baik itu terlalu melekat pada diri, merubah itu sulit benar. Merubah kebiasaan yang kurang baik, namun sudah terlalu melekat kebiasaan yang kurang baik, jadi amalan dah. Fataubatuh ya allati taghsilu sawadal qalbi, maka taubatlah yang mensuci itu hitamnya hati. Fatabrazul a'malu, dengan sebab ia menyuci hitamnya hati tadi, dicuci dengan taubat, fatabrazul a'mal, maka di situ muncullah perbuatan-perbuatan baik. Wa 'alaiha raihatul qabuli, dan di situ tercium aroma-aroma alamat diterimanya kebaikan seorang hamba atau taubatnya seorang hamba.
fatlub minallah ta'ala, maka mintalah kepada Allah ta'ala at-taubata daiman, taubat selalu minta kepada Allah. Fa in dzafarta biha, jika engkau beruntung, faqad taba, maka sungguh telah baik waktumu, li'annaha mauhibatun minallah, karena sesungguhnya itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah, yadauha haitsu syaa min ibadihi, yang ia letakkan sekiranya yang ia kehendaki dari hambanya. Sampai ke titik terakhirlah, waqad yadhfar bihal abdu al musyaqqaq biha waqad al abdul musyaqqaq al aqab, terkadang beruntung dengan bertobat itu seorang hamba yang tumit kakinya terpecah-pecah, duna sayyidihi, bukan majikannya. Jadi kayak ini kisahnya, ini ada gambaran aja. Zaman bahari itu, di zaman Nabi, ada tuan ada budak, walaupun inya budak bekerja keras, gawian jeke bahasa buruh lah, mengambil upah, berjual bahu lah, berjual tenaga, berjual otot, batisnya sampai tak pecah-pecah. Terkadang inya beruntung, kenapa? Tuannya kada beruntung, hamba ini walaupun gawian biasa-biasa aja, tapi inya sangat memperhatikan untuk perbaikan dirinya, senantiasa bertobat lawan Allah Ta'ala. Makanya inya terkadang seorang hamba itu beruntung, tuannya kada. Padahal tuannya berduit, si hamba kada berduit, kakinya pecah-pecah. Nah, dan terkadang juga ajinya waqad tadfaru bihal mar'atu duna zaujiha, terkadang seseorang istri itu, perempuan itu ada juga yang beruntung tapi suaminya kada beruntung. Seorang istrinya baik, mengamalkan ilmu, memperbaiki diri, nang laki kadang contoh akan nang baik, beberapa aja lah dosa, harus tahu dosa-dosa, harus tahu apa-apa gawian nantinya. Terkadang bininya beruntung, bahkan ada kisah sampai meninggal dunia berdua, nang laki kada selamat, nang bini selamat, karena nang bini kada pernah protes kayak apapun nang laki, inya hanya fokus kepada kewajiban dan hak inya sebagai istri. Makanya inya bisa dikatakan terkadang beruntung seorang suami istri tadi selamat, bukan suaminya. Kalau bini hendak baik menghadang protes laki terus, lambat kayaknya lah, gas aja, ampun bibini, ampun lelaki ya kalah. Wasyabu duna syaikhi, dan terkadang anak muda beruntung, bukan orang tua. Fa in dzafarta biha faqad ahabbakallah, jika engkau beruntung, jika engkau telah beruntung dengan taubat itu, maka sungguh Allah Ta'ala telah mencintai engkau. Sampai sini aja dulu lah. Ya, intinya kita kembali ke yang pertama, banyak beristighfar dalam setiap hari, merenungi kekurangan diri, dan apa-apa yang pernah kita perbuat dari perkataan dan perbuatan, jika tak hilap tak salah, minta ampun lawan Tuhan. Banyak fungsinya istighfar nih. Pertama untuk perbaikan diri kita, kedua untuk dunia kita dimudahkan oleh Tuhan. Nah, jadi kita dua di sini, dunia lawan akhirat. Mudahan kita beruntung berdataan, amin ya rabbal. Di bulan depan kita sambung sampai kadernya. Malam Jumat ini di Kalteng, malam Minggu belakangnya di Tanjung. Tanggal 25 lain malam Minggu, depan ini lain malam Minggu belakangnya lagi. Malam Minggu ini malam Minggu belakang setengah bulan. Hendak terus insyaallah di Tanjung Sabilal Muhtadin, pikih cara sholat campur-campur. Ini Rajab deh ya Allah. Mengambil satu cerita dari yang pernah ulun ceritakan. Nabi itu kisahnya dibelah dada 4 kali kalau Rajab nih, Mi'raj ya Allah. Manusia mengira dibelah dada ini lawan lading, mati. Ulun singkat cerita aja, singkat kisah aja, langsung sejarah. Nang ke-4 kali Nabi waktu hendak Isra Mi'raj, Nabi itu kan 4 kali dibelah dada. Umur 5 tahun, umur 10 hendak diangkat jadi Nabi,
Dan yang keempat hendak mi'raj umur 52. Nang keempat gitu. Itu bahasa mantik. Di belah dada tuh bahasa mantik. Di situ Nabi sebagai contoh. Nabi itu sebenarnya Sidin itu merasa salah dengan Allah Ta'ala, walaupun kada salah, tapi Sidin merasa salah. Makanya Sidin membedah dada Sidin seorang di umur 52 sebelum mi'raj tuh. Kejadiannya kayak apa? Kayak ini kisahnya. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini nang keempat lah, kisah nang keempat langsung di umur 52 tadi hendak mi'raj. Mbah meninggalnya Khadijah. Ya Mbah meninggal Khadijah, belum. Kadingat lu nah, Mbah meninggal Khadijah ayo umur 50. Intinya itulah, itu kayaknya dulu kita bahas. Jadi Jibril datang. Jadi ya Muhammad, besok malam aku menyampaikan pesan dari Tuhanmu, besok malam engkau akan dimi'rajkan. Lalu ya Nabi, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, amun ulun dimi'rajkan malam isuk ke langit kayak apa umatku. Nah di situ Nabi merasa salah. Di mana merasa salah? Nabi berucap kayak apa umatku. Bujur Nabi tadi. Sidin tuh saking sayangnya lawan umat banyak nih, tapi kirakan amun aku dimi'rajkan kayak apa umatku ditinggalkan. Padahal Allah Ta'ala tadi menyuruh, mengundang Nabi Muhammad tadi tuh untuk mi'raj. Itu Allah Ta'ala dalam kalimat itu sebenarnya sudah menjamin nang ditinggalkan tadi. Di situ Nabi merasa salah. Tetapi kira, tapi kada salah. Kenapa jadi kada salah? Karena Nabi sayang lawan umat. Tapi kirakan. Lalu pas tak ingat, Allah Ta'ala menyuruh, pasti Allah Ta'ala tadi menjamin. Lalu Nabi itu malam itu Nabi itu berzikir meminta ampun lawan Allah. Tapi Nabi waktu itu dengan kalimat Allah, tapi hati minta ampun. Sidin menghancurkan penyesalan dada Sidin yang pernah kata kayak itu tadi. Amun ulun dimi'rajkan kayak apa umat ulun. Dari semalaman Nabi itu sampai subuh, cerita dalam sirah itu. Nangis Nabi, Allah minta ampun lawan Tuhan tadi. Allah, sampai dada Sidin tadi itu lapang. Hanya sekecil itu, sebagai contoh, apalagi ganal apa ding itu. Sabab dari nang baik. Ini kisah masih bersangkutan dengan istighfar tadi. Itu makna nang keempat dibalah dada Nabi hendak mi'raj tadi. Kada dibalah lading jelah. Peribahasa artinya Nabi membedah waktu itu, artinya apa? Sidin tadi beristighfar, membedah diri Sidin seorang tadi, bukan dibalah dadanya. Cuma ceritanya itu panjang, ulun hanya singkat aja lagi. Artinya penjelasannya panjang lagi, hanya sekadar aja, artinya hikmahnya aja yang diambil. Ayo kita mudah panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan ditingkatkan keimanan, takwa, keikhlasan, serta mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu, ya Allahu biha, biha bihusnil. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.